Yes, DJ. Halo guys, ketemu lagi di Diko Racing ya. Hari ini saya sebenarnya males syuting, tapi maksa terus suruh bahas apa tadi ya? Tabung. Bahas tabung yes. Oke. Jadi untuk mengawalinya saya tidak akan cerita, saya mau tanya Marso. Kamu mau tanya apa sih sebenarnya? Pak tabung guys, itu fungsinya ngapa sih? Tabung yes fungsinya untuk apa? Yang pakai tabung yes motor apa aja? Motor sing umum sing keton Ninja, Eric Z, Eric King, apa mending ya bro? Eric S, ya keluarga gue lah. Oke, motor 2 tak Kawasaki apa baik? Sing ana ning Indonesia. Ninja. 2 tak Yamaha. Ya. Eric King, nyata pakai tabung ya. Eric gigi Pak, kopinya Pak udah mana nih Pak? Eric King, Eric Z. Terus apa mending ya? Eric S. Eric 100. Berarti semua keluarga Yamaha. RX series ya. Semua pakai tabung Yaris. Siap. Dalam bayangan kalian guys, tabung Yaris itu sebenarnya singkatan Yamaha Energy Induction. Oke, jadi itu kalau bahasa umumnya namanya bukan Yaris, namanya itu induction chamber. Atau ada yang bilang boost bottle atau botol untuk booster untuk saluran intake, itu aslinya itu namanya. Jadi Yaris itu kepunyaan Yamaha, karena dari dulu motor Yamaha itu udah pertama keluar di Indonesia dan orang mengertinya Yamaha ya selalu pakai tabung seperti itu, makanya orangnya kenalnya tabung Yaris buat Honda Das gitu. Padahal itu tabungnya beda-beda, kayak di Kawasaki ini namanya RIS ya, RIS singkatannya apa nggak tahu, pokoknya ini tabung Yaris gitu loh. Tabung induksi, I nya mesti induction, S nya mesti sistem gitu loh, R nya ya empon bok. Ini punya Yamaha Eric Z. Nah ini tabung Yarisnya Eric Z, nggak ada tulisannya Yaris, tapi ini sebut Yaris, Yamaha Energy Induction System ya. Oke, apa fungsinya? Kurang ngerti. Fungsinya apa ya? Itu sebagai induksi. Jadi seperti ini. Ini siap alatnya dijelaskan apa ora? Apa ke alatnya? Alatnya apa? Gue menjelaskan. Pulpen apa spidol kertas. Cari kameranya. Lanjut. Pulpen. Anu jadi banget ya guys. Di sini di Diko Racing ini hari ini saya syuting live tanpa settingan. Kalau kalian mau tahu ya bagaimana proses satu video kita proses, ini nih ya. Saya cari medianya aja lama banget sebenarnya guys. Lebih lama cari media daripada syutingnya. Barang hilang, barang orang ketemu, barang tidak dewek, barang anu sing geser. Nah gue itu setiap hari. Yes. Kita jelaskan Yaris dalam 2 tak. Nih. Perhatikan sini. Oke guys, nih lihat. Simulasinya seperti ini. Tabung Yaris pasti dipasang di saluran setelah karburator dan sebelum intake atau membran. Kalau di 2 tak ini ada membran, Yaris pasti dipasang di situ. Oke. Dia ada lehernya, leher tabung Yarisnya, ada selangnya ini ya. Ini sudah dihitung. Kenapa kok selangnya gedenya segini gitu, terus kenapa tabungnya volumenya segitu gitu ya. Itu sudah ada hitungannya dari pabrik. Maksudnya apa? Boleh nggak kalian gedein, boleh nggak kalian kecilin, boleh-boleh aja, modifikasi itu bebas. Tapi kita nggak ngajarin kalau lebih besar itu lebih bagus, lebih kecil itu kurang bagus, tergantung kalian riset dulu. Standarnya pakai yang standar seperti ini, gedein volumenya. Setelah gedein volumenya lebih enak apa enggak? Oke, fungsinya tabung Yaris adalah kembali lagi sini. Pada saat ini ada aliran masuk
karena membran sudah terbuka akibat kevakuman yang terjadi karena piston di sini ya. Begitu pistonnya apa jenengannya menuju ke atas, karena akan terjadi vakum di ruangan crankcase. Si membran kan akan terbuka. Oke. Bahan bakar pasti akan masuk. Iya. Nah, ini masuk. Kemudian pistonnya akan kembali turun. Ya, pada saat ini turun kan ini tertutup semua. Iya, benar. Ya, tapi kan di sini ada campuran sisaan dari karburator yang terjebak. Ngerti ora? Iya. Ini skepnya di sini. Ini kan ada udara di sini, ada sisaan. Iya. Nah, yang ini tuh akan mengisi ini semua. Masuk ke dalam tabung Yeis. Oke, begitu gasnya dibuka lagi di RPM rendah, vakumannya kan pasti akan punya nilai tertentu. Maka dari tampungan yang berada di Yeis itu akan ikut keluar lagi, sehingga dia seolah-olah lebih responsif pada saat RPM rendah. Mungkin di bukaan gas-gas awal ngeng, dia responsif sekali kalau kamu pakai Yeis. Oke. Penjelasan lengkapnya sebenarnya kalian tinggal baca Google, ada. Ngapain kalian harus nonton video saya itu, ngapain? Ya nggak? Ya. Kalian itu cuma males baca tok. Sebenarnya semua udah dibahas di Google, ada, Wikipedia ada, ya kan? Saya tahu kalian nonton video ini cuma karena kepengen lihat muka saya aja. Oh ya guys, saya kenalin satu tamu. Ini orang lama di Deco Racing, ya. Pekerjaan utamanya nyatil. Nah itu. Oke. King of Garong. Ini adalah fungsi tabung Yeis, itu memberikan induksi alias kevakumannya disimpan di sini. Ya, pada saat ini berputar di RPM rendah, maka di sini akan membantu alirannya untuk masuk. Jadi Yeis itu lebih berfungsi di RPM bawah, biar lebih responsif. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa? Motor cross kok nggak pakai Yeis? Iya, motor cross kok nggak Kata pakai siapa? Motor cross zaman dulu semua pakai Yeis. Zaman sekarang aja dia nggak pakai Yeis. Kenapa ya? Nah, karena kemarin kamu saya jebak. Padahal motocross dulu pakai Yeis. Oh. Dan kamu sangat tertarik padahal hoak. Dar gue. Ya. Kayak kalian bisa lihat di model-model motocross zaman tahun-tahun tua ya, tahun 80-an guys. Lihat. Hampir manipulnya itu mirip seperti Harry King, mirip seperti Ninja. Ada ya sentirnya untuk sambungan ke sini lah guys. Nah, ke tabung Yeisnya seperti itu. Ada di manipulnya. Di motocross zaman sekarang kok nggak pakai Yeis? Apakah induksinya lebih bagus atau bagaimana? Nah, ini akan berhubungan dengan model karburator yang digunakan. Seperti itu. Coba kalian lihat motocross zaman dahulu modelnya kayak apa sih? Emang ada motocross zaman dulu itu dia sudah pakai karburator yang skepnya flat side atau kotak. Zaman dulu itu skepnya masih bulat-bulat. Kayak PE berarti Pak. Iya, terus apa hubungannya skep bulat sama skep kotak? Iya, gue. Dia bisa menimbulkan perbedaan ya, dia berarti lebih responsif. Ya. Nih. Kalau penjelasan dari saya itu seperti ini. Jika kalian menggunakan skep yang model kotak, gambar kotak berisi kayak ya. Nah, model kotak seperti ini nih. Kayak gila. Ini ada aliran masuk ya ke dinding skep. Ada karbu enggak? Ada Pak. Dinding kotak. Kris sana Kris. Yang TM. Wis, game lu. Kalian bisa lihat di sini jenis karbu TM yang flat side kotak. Oke. Jadi pada saat ini ada aliran masuk, misalnya dia udah dibuka nih, gasnya 1/4, ya nggak? Angin yang masuk karena dia dindingnya kotaknya nabrak dor, orang bisa melipir, ngerti? Ya. Jadi sehingga gimana sih kalau kamu pakai skep bulat, skep yang bulat, mana skep bulat sini?
Oke, ini jika kalian menggunakan sekap yang model bulat, pada saat ada aliran masuk, maka karena dia tidak rata, maka dia akan menekan ke pinggir, ke sana ke sana. Oke. Begitu ini dibuka, begitu sekapnya terbuka, terangkat, ya, maka alirannya gitu loh, akan gampang masuk. Karena dia sudah melipir nekan di pinggir-pinggir. Kalau yang kotak gini, tekanannya akan sangat besar, sehingga kevakuman yang terjadi di area setelah karburator itu pasti lebih besar yang ini. Oh iya benar. Gitu loh. Jadi begitu mesin di RPM bawah pun pasti dia sangat responsif. Makanya kalau kalian mau tahu kenapa kok karbu TM responsif banget, sekap kotak tak begitu loh. Oh berarti kalau misalnya mau nggunain karbu yang kayak gini, apa sekapnya belum pengen agresif, kasih lah yeis. Ya seperti itu. Kalau misalnya pakai karbu yang kotak nggak perlu yeisan ya. Kenapa kok Satria bikin motor nggak pakai yeis ya? Iya padahal karbonnya belum duwe iki. Kamu tadi bilang berarti harusnya ya, kenapa kamu nggak komplain ke Suzuki sana, suruh bikin pakai yeis? Mau dar weh. Irit tapi ya, Pak, main irit tapi ya mempengaruhi juga ya. Mana? Maksudnya kalau motor Satria dia kok nggak pakai yeis padahal karbonnya itu bulat kayak gitu loh. Nah itu biar kebalik. Satria sama Fish Air. Boros mana? Boros Satria. Kenapa boros Satria? Mungkin lu banyak kurang sempurna Pi ya. CC-nya berapa? CC-nya gedean Satria. Kalau Fish Air pakai CR RX, box CC-nya sama kayak Satria. Iya. Tapi sih lebih boros Satria. Kenapa lebih boros Satria? Aja ngomong bolongan, lagi bahas yes ngomong bolongan. Apa ya? Apa bro? Di arah nang analisa. Aduh. Kayak apa bro? Polos banget. Ya aku. Totet. Oh bro. Mending gila. Suara pada ngerti Pak. Ya. Karena apa? Bensinnya itu tidak tersimpan di yeis ini. Ngerti? Bensinnya masuk dari karbu, langsung ke manifold, langsung ke membran. Ya. Jadi banyak gas yang apa jenengannya terbuang, tidak terbakar. Makanya Suzuki boros-boros banget motornya. Kok Fish Air enggak? Fish Air manifoldnya kan gedenya ora patut. Oh iya dingin bener ya, bener. Maksudnya panjang ya. Gede ya, iya. Volumenya kan besar. Ngerti? Ya. Nambungnya lebih akeh. Terus apa efeknya? Kalian tahu dalam motor road race Fish Air, manifoldnya ditempel sampai kecil banget bang. Iya. Berarti apa bedanya? Lebih padat, lebih. Sekarang padat. Ini akan bertentangan dengan yeis tadi. Ya. Maksudnya apa? Fish Air kan udah besar, dia nggak pakai yeis, sama kamu dikasih lem porting, berarti dikecilin, berarti ruangannya jadi kecil, ya toh, dengan harapan gasnya responsif, bener apa enggak? Bener kan? Bener. Ya, terus kenapa enggak manifold Fish Air dikasih yeis aja? Ribet merubah ya Pak? Bolong ini angel. Maksudnya gini, kalau manifold standar kan besar volumenya, terus dipolongi, terus dikasih tabung, ya toh, dengan ikut-ikut prinsipnya Ricky, prinsipnya Ninja gitu, dikasih yeis lagi, gitu loh. Apakah itu akan lebih baik dibanding kalau ditempel manifoldnya? Ya, tidak. Oke, coba kalian pikir di rumah guys, yang bener yang mana? Kalian nonton motor kadang-kadang tabung yeisnya yang nggak pakai tabung yeis dikasih tabung yeis. Iya. Yang udah ada tabung yeisnya digedein. Kalian nonton protes zaman dulu lah, tabung yeisnya gede banget. Iya. Ya toh, di empat-empat sekarang juga ada tabung yeisnya, aplikasi sendiri nyambung ke manifold. Oke, kenapa malah division malah dirapetin? Iya kok. Wes, bingung? Iya. Nah, mungkin kalian lihatnya salah guys. Tutorialnya memang dirapetin.
Tapi mungkin ada rahasianya yang kalian tidak tahu. Oke. Terus apa lagi? Tanya apa lagi? Cepet. Kalau Aku siap Pak, pertanyaannya enggak konten. Oke. Siap. semisal ya gawe motor mau kan anak-anak. Bahasa Indonesia sok. Oh iya, semisal bikin motor tadi nek nggak ada tabung YC ya, terus biar menentukan aku mau masang tabung YC nih, nah itu mau menentukannya gimana, apa ngeriset dulu ya atau Menentukan apa maksudnya? volume buat di tabung YC loh. Berapa volumenya? Berapa volumenya? Lah kamu mau tabungnya saya mau bikin apa beli? Kalau semisal beli, oke, Kira-kira tabungnya pakai tabung YS apa harus yang lebih besar, apa yang kecil, apa yang gimana ya? Kalian beli tabung Yais buat apa guys? Ya, kalau kalian nggak tahu fungsinya, hanya ikut-ikutan pasang, nggak masalah, boleh. Coba dulu tanpa tabung Yais bagaimana, ditambah tabung Yais bagaimana, Yais yang lebih besar bagaimana efeknya, bagaimana itu dari RPM bawah, tengah, atasnya itu bagaimana. Karena sebenarnya pembahasan tabung Yais ini bisa panjang banget guys, karena dia ada berhubungan dengan yang namanya resonansi pada knalpot. Kalau kalian sering lihat motor kalau digeber wush, kadang suka ada kabut-kabutnya di depan karbu. Iya. Itu adalah efek tendangan balik dari knalpot. Kalau knalpot yang baik, itu dia bisa nyedot gas buang, dia juga bisa tendangan balik untuk mengembalikan gas baru yang ikut masuk ke knalpot, kembalikan lagi ke dalam. Oke. Jadi kalau kamu tidak menggunakan tabung Yais, kabut itu akan terlihat lebih tebal di depan karbu. Tapi kalau ada tabung Yais-nya, dia akan menjaga kevakuman tersebut pada saat dapat tendangan balik dari knalpot. Seperti itu. Sehingga apa? Gas yang begitu wet kan pada ngabut di depan nih. Kalau misalnya nggak ngabut di depan kan dia pada kumpul nih di tengah nih. Begitu kamu buka gasnya lagi, dia akan terkesan responsif. Gitu. Ini ada hubungannya dengan desain knalpotnya. Seperti itu. Berarti kalau semisal nggak pakai tabung Yais, biar responsif mungkin bisa diaplikasikan ke knalpot juga ya, di modif knalpotnya biar tadi itu enggak. Nah, ini akan berhubungan dengan scavenging atau lubang pelumasan maksudnya pelumasan ya, arah lubang buang, arah lubang transfer, arah lubang bilas. Ini akan berhubungan dengan itu. Kalau kalian mengarahkannya bagus ya, nggak usah pakai macam-macam bisa. Tapi kalau ternyata mengarahkannya sudah mentok, tidak mungkin lagi bisa terarah, kalian perlu tambahan seperti itu. Mungkin desain knalpot yang satu, leher knalpotnya dia harus panjang. Kalian tahu ya, leher knalpot ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang gede, ada yang kecil. Kalian tahu dari mana kalau yang panjang lebih kenceng? Kata siapa? Ya nggak? Kenapa bisa nggak dibikin panjang banget dari pabrik? Kok kenang junggelan mentok. Iya. Ya kenapa motor-motor tune up bisa panjang-panjang banget ke bawah? Knalpotnya panjang-panjang ya, bener sih. Ya nggak? Untuk apa? Pada saat gas buangnya masuk, gas barunya ada yang ikut terbakar tuh. Kalau ini terlalu pendek, langsung belok nih, habis turun terus belok. Ya. Nanti pada saat tendangan baliknya dia akan susah masuk lagi. Tapi kalau ininya panjang, dia masih ada ruangan untuk bolak-balik. Iya. Tapi berarti yang bagus gimana Om? Apa seperti itu? Enggak mesti juga, tergantung yang aku tadi bilang tadi. Scavenging pada lubang porting 2 tak itu akan berpengaruh juga kepada apa sih namanya? Kevakuman pada intake. Pak scavenging siapa nyaramu? Lah, nonton channel sebelah. Scavenging saya nggak akan bahas itu di sini karena terlalu panjang. Oke. Bahasanya tentang bus battle atau induction chamber. Ya, tidak menutup kemungkinan ini hanya dipasang pada 2 tak, di 4 tak pun motor-motor zaman sekarang kalau kalian perhatikan ya. Manifoldnya ada tambahan-tambahan seperti itu. Iya. Perhatikan. Bentuknya tabung kecil, nggak mesti bulat, nggak mesti kotak, nggak mesti macam-macam bentuknya. Intinya itu untuk menjaga kevakuman dan untuk mengurangi gas bakar yang terbuang sia-sia.
fungsinya itu. Berarti di motor 4 tak juga sama kayak gitu ya? Tergantung Juga. tergantung, ada yang pakai ada yang enggak. Sekarang gini, Honda Grand pakai enggak? Enggak pakai. Honda Grand buat apa sih? Oh, maring pasar. Perlu enggak kamu pakai induksi? Enggak perlu. Tambah irit tambah boros. Mau Grand wis irit banget, Wis irit kamu banget. pelit temen jadi orang. Udah motor dikasih irit, diiritin lagi motornya kecekek nggak mau lari. Itu motor-motor yang sekarang berarti kalau semisal motor sekarang yang tadi kita bahas itu, kalau semisal nggak pakai tabung jais kemungkinan boros ya? Apa nggak ngaruh juga? Nggak ngaruh juga. Nggak ngaruh juga. Jadi semuanya itu gini ya. Coba kamu jangan diem aja kesana kemari. Aku mau ngerokok masalahnya. Sana kau ondol dulu. Iya Mas Ondol, ada pertanyaan nggak Mas untuk tentang tabung jais ini? Kamu ada penasaran nggak tabung jais gue kepriwe gitu? Kalau Mas Krisna ya kenal ya Mas Krisna tabung jais, apa yang perlu dipertanyakan di tabung jais? Orang anak, sekarang aku cuma mau menyimpulkan bener apa enggak ya. Berarti pada intinya tabung jais itu fungsinya untuk menyimpan sisa bahan bakar sing Orang terbakar ya. Bener apa kabar? Sing urung sempat melebu, yang belum sempat masuk ke dalam reed valve. Nanti, misal gini, ini ruangannya, ini karbunya, Ya, ini membrannya, ya, ya. Begitu lagi buka jas ini pada masuk, dus tiba-tiba pintu ditutup, ceger, ini pada nutup nih membrannya. Ini kan berarti di sini ada bahan bakar nih. ya. Seberapa volumenya? Segitu. Ngerti? Ya. Jika ada tabung yaisnya, berapa volumenya? Ya segini. Oh iya. Ngerti? Iya. Sehingga apa? Namanya tabung yais, volumenya biasanya seperempat bukaan gas. Orang ketahuan tulisannya ya? Keton. Yang biar dokter sih, seperempat bukaan gasnya itu dari karburator. Misalnya kamu pakai karburator 38, seperempat bukaan gasnya itu berarti luasnya berapa? Luas volumenya, ngerti? Luas volumenya berapa pada saat kamu seperempat bukaan gas itu sama dengan volume di leher apa ya? Di Leher tabung yaisnya. Nih lehernya nih. Makanya kalian main tabung yais ini nggak bisa sembarangan. Baik diameter maupun panjangnya dari pabrik segitu ya segitu. Siap. Kalian nggak usah ngerubahin ini kalau nggak tahu. Oke. Karena ini ada rumusnya. Yang kedua, biasanya volumenya ini dan volumenya ini itu biasanya paling tidak sama dengan ya, volume yaisnya sama dengan volume total silinder. Ini kalau kamu nggak percaya, ini diukur pakai gelas ukur, isinya berapa cc? Iya. 150 atau tidak? Ninja 150 pira ya? 148 tapi ya. Oke, maka tabung yaisnya pasti akan lebih besar dari itu. Oh iya. Intinya Yamaha RX 135 kamu tinggal isi ini. Pasti lebih besar dari 135. Seperti itu. Jadi kalau kamu bikin tabung yais yang kecil kayak NSR, tabung yaisnya kecil banget tuh. Iya. Kayak cepuk, kayak cilik banget. Cilik banget ya. Oke. Sekarang ini ruangan membrannya NSR dengan ruangan membrannya Ninja. Gede mana kira-kira? Gede. Ruangan membran. Gede Ninja ini ya. Terus gede Ninja ya Pak. Panjang manipulnya NSR sama panjang manipulnya Ninja. Panjang mana? Panjang NSR. Nah, nanti kalau volumenya kalian hitung semuanya, kenapa NSR kok kecil, kenapa Ninja gede? Kenapa Novadas yang hanya 125 cc gede? Iya. Ketemu. Iya. Benar. Itu. Masuk akal. Siap. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan tadi motor cross di zaman dulu, semuanya pakai yais. Karena apa? Satu, karburator berpengaruh. Kalau desain knalpot yang bagaimana lah, orang ngerti ya. Terus yang kedua, lubang-lubang portingnya berbeda dengan motor cross zaman sekarang.
karena mungkin dulu keterbatasan material sehingga tidak memungkinkan untuk dibikin lubang yang seperti sekarang. Yang ketiga, zaman dulu motor cross zaman dulu itu membrannya tidak ada yang selebar membran zaman sekarang. Iya. Kamu bandingkan YC 125 tahun 80 atau tahun 77 atau tahun 79 membrannya kecil. Ya, mirip-mirip kayak King. Cilik teman. Coba lihat yang YC 125 tahun 2000-an. Atau 90-an ke atas, 95 ke atas. Ya. Membrannya segambreng-gambreng gedenya, guys. Ya, kayak special engine. Kita hilangkan dulu yang zaman dulu ya. Kita bahasnya special engine zaman sekarang. Pasti membrannya segaban-gaban gedenya. Gede-gede banget. Oke. Berarti ruangannya gede ya. Ruangannya gede sebelum membran dia ada ruangan besar. Iya. PCR berarti gede dong. Iya. Ya. Gede. Kenapa dikecilin? Biar responsif mas. Kata siapa? Kalau lihat dari teori ini nggak masuk. Iya sih bener ya. Tapi kamu nyoba sendiri kan ditambah lemporting. Iya bang, responsif banget. Coba kalau kamu jangan ditambah lemporting dulu. Biarkan standar kamu rasain. Mungkin bawahnya tidak seresponsif kalau ditempel, tapi atasnya mungkin lebih luar biasa. Lebih wup ini bu. Lebih wup. Oke, break dulu guys. Habis ini ada scene 3 saya ngelanjutin ngerokok. Oke guys, lanjut lagi. Jadi bahasan tentang tabung Yays ini tidak menjelaskan keseluruhan tentang sebuah tabung Yays. Itu ada apanya, keuntungan, kerugian, atau desain, atau fungsi apa, saya tidak menjelaskan terlalu jauh. Cuma mungkin bagi kalian ya subscriber decorating, jangan di skip kalau nonton. Bagi kalian subscriber decorating, setelah saya membahas tentang tabung Yays, semoga saja timbul pertanyaan-pertanyaan. Karena apa? Saya bingung, saya mau jelasin dari awal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 ABCD set sampai Z. Saya bingung. Jadi saya bahas dulu apa ya biar kalian penasaran. Kalian tanya apa nanti tulis di kolom komentar. Pertanyaan-pertanyaan apa yang saya mungkin sudah berikan awalnya. Om tadi Om ngomong masalah ini, jelasin lagi dong Om gitu. Maka saya akan pilih video selanjutnya tentang pembahasan Yays ini sebagai video lanjutan dari video yang ini. Ini hanya untuk pemancing kalian biar selalu muter. Otaknya selalu muter bersama decorating itu, kurangi tidur, banyakin ngopi. Oke. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini saya punya satu buah tabung Yays ini. Ya, ini tabung Yays ini. Kenapa kok ini disebut tabung Yays? Intinya tabung kosong dan dihubungkan ke dalam saluran intake. Dalam saluran intake ini di sini. Ini. Ya. Ujungnya ini. Ya. Itu akan menjadi sebuah tabung Yays. Iya. Oke, jadi kalian mau bikin tabung Yays dari volume atau dari botol apa saja, terserah. Yang penting rapat ya Pak. Yang penting dia tidak kembang kempis. Oh iya. Ya. Terus dia keras, dia rigid, keras. Meskipun ini plastik, tapi kalau disedot nggak kempot. Nggak kempot. Ya nggak. Siap. Gitu. Nih, anja. Kalau tabung Yaysnya kempot ya bohong. Tabung Yays ya begini tabung. Oke, ini punya Maghrib. Dulu dipasang di Maghrib itu guys. Tapi dudukan ini Yaysnya pecah, sehingga ini sementara kita lepas. Maghrib itu tabung Yaysnya ini. Ini dari botol minum bersepeda. Saya bikin. Gimana caranya tidak bocor? Kalian tahu caranya. Sumpel. Oke. Kalau kalian kurang puas dengan tabung-tabung model begini, kalian bisa gunakan LPG 3 kilo juga. Bisa ya Pak. Tabung. Ini semuanya tabung. Kayak tabung nos. Uli ya Pak. Mangas. Oke. Sekarang kita akan buktikan berapa sih ya volume. Kita bicara Ninja standar dari pabrik dibekali tabung segede ini guys. Ini isinya berapa? Seharusnya di sini lebih dari 148 cc seharusnya. Karena volume Ninja itu 148 cc, harusnya lebih. Coba Mas Ondol ini DC. Tolong Mas Ondol. DC banyu. DC banyu Mas. Balik kapan? Otak kayak. Iya dah, banyu aja comberan. Kuberi Pak. Oke, Mas Krisna ada pertanyaan nggak? Ada. Tabung Yays
apa kalau motor ada tabung jahitnya jadi tambah irit? Apa tabung jahit mempengaruhi bahan bakar enggak? Oke. Power. Oh gitu. Jadi sebenarnya begini. Motor ya disebut boros. Itu kalau misal 1 liter cuman 10 kilo. Ya. Itu boros. Ya. Umumnya kan motor 1 liter 30 kilo, 40 kilo kalau 2 tak lah ya. Oh ini 1 liter cuma 10 kilo. Oh motornya boros gitu kan. Iya. Dong tangki bensinnya bocor. Bocor. Iya. Oh iya. Sing netes setengah liter. Heeh. Sing dibakar setengah liter. Iya. Terus kalian bilang bensinnya boros. Gitu loh. Sama aja. Jika kalian tidak menggunakan Yaris seperti Eddie King gitu ya. Artinya apa? Banyak yang terbuang, banyak yang ngabut, ngerti ora? Oh iya. Benar. Banyak yang ngabut keluar. Ngerti? Iya. Sehingga banyak bensin yang tidak terbakar. Sehingga efeknya menjadi boros. Cuman kalau dilihat dari mesinnya menggunakan tabung Yaris, boros apa ora sebenarnya tidak ngaruh. Ini hanya mengoptimalkan saja jumlah bahan bakar yang sudah keluar dari karbu agar terbakar sempurna seluruhnya gitu loh. Andai kata ada efisiensi yang tidak terbakar gitu ya, paling berkurangnya mungkin sekitar 10% gitu loh. Tapi kalau nggak ada ininya jelas muntah semua. Tidak terbuang sia-sia ya. Nah, Iya. kalau pakai ini, Iya. nah ya seperti itu. Jadi kalau pakai ini nggak bukannya motor tambah irit, hanya mengoptimalkan saja. Itu yang karena apa? Jadi karena optimal di RPM bawah pun terkesannya responsif. Padahal karena bensinnya keluarnya semua gitu loh. Jadi, Siap. ya. Ya. Kalau misalnya di RPM bawah kan skep baru buka sedikit, cowok. Ya. Ya enggak, skep baru buka sedikit. Sehingga apa mengakibatkan campuran bahan bakar dan udaranya pun sedikit. Ya. Ya enggak, karena skepnya baru terbuka sedikit, otomatis nozzle-nya ngeluarin bensinnya pun sedikit. Karena kevakumannya segitu. Tapi di dalam sini kan sudah ada tambungan yang tadi. Iya. Sehingga apa meskipun ini baru terbuka sedikit, mlebu wis akeh. Oh iya, paham. Nanti itu adalah Yaris. Sekarang dukur itu berapa cc Mas Ondol? 500 cc masukin ke situ, di fullin aja kecret. Buat tembe pertama game disutin no digoreng kue. Jangan sisi nak kue. Pancen udah tunggu malah ngisi no urus loro. Ish. Campokan. Pelan-pelan. Utak guys. Vakum. Pelan guys. Campokan. Jablet ngentut lu ya. Mambu. Oke sih guys, lagi diisi. Ces. Alon, kenapa alun mau ngelembung macet utah. Diminum. Espressinya guys. Waduh, serius banget ini, tegang banget. Sambil nungguin ini Pak, ngobrol lagi Pak. Kamu ada pertanyaan apa? Hop, udah bener ya? Fungsi. Udah lah, sama yang tumbah tadi. Asiknya penuh. Kira kayak Tuh, itu tinggal berapa? kari pira ya? Kari oke 500 telur enggak pira setengah ya? 400-an nih Pak. Iya, aja 400-an. Ih, angel. Setiap strip 50 ya. Itu pira. Berarti 300. Iya.
Suwe 300. 300. Kurang, maksudnya yang berkurang kan berarti 200, itu sisanya 300 toh. Ya. Itu apa? Iya. Ini kan 250. Heeh. Ya, 250. Ini 10 20. Berarti 270. 10. Ya. Ya. Sisanya kan 230. Ya. Bener nggak? Lebih gede kan dari sisanya? Iya benar sih, benar. Oke. Benar. Kenapa segitu? Yang lihat juga ruangan membrannya Ninja kan besar. Gede banget ya. Ya, kita lihat yang Rixet. Kok kesannya gede banget atau pacul? Belum sama selangnya ini panjang. Ini kan di bawah tangki. Ini ada selangnya lagi ke radiator, ke karburator. Pinjam selangnya itu dol. Anggap aja selangnya sama. Oke, jatuh tapi. Oh iya guys, besok ya saya akan bahas tentang ada yang request tadi, saya sempat kepengen ketawa ya, kepengen nangis. Katanya saya suruh bikin konten tentang gajian berapa sih Om masuk dari mekanik balap ya, dapat duit berapa, terus dari YouTube dapat berapa, kayak gitu. Saya suruh cerita itu guys. Saya bilang waduh malu mas lah, tapi nggak apa-apa Om, belum ada channel balap kayak gini, channel mekanik balap yang bahas tentang pendapatan gajiannya itu setiap bulan berapa gitu ya. Oke, besok saya akan bikin kalian, saya akan kasih tahu real bagaimanapun Diko Racing ya, yang berumur baru 1 bulan ini guys. Belum 1 bulan ini, malah ini bulan Agustus baru 23 hari. Oke, besok kita akan videokan. Oke, Dol, siap isi lagi. Yes, 500 lagi ngembok. Ya. Ya wis. Sambil Mas Dol ngisi, Marso mau tanya sesuatu. Pelan-pelan aja Mas. Anu, rumahnya mana itu? Mas, rumahnya di mana Mas? Di Banjaran. Hidupnya enak banget. Pekerjaannya apa Mas? Mimpi. Oke. Kalau mimpi. Oke Pak. Ya. Nanya Pak. Kalau menurut Pak Bawor, kalau motor 2 tak, kalau buat kayak gitu, buat balapan gitu, gimana Pak? Maksudnya alangkah baiknya pakai tabung Yais kah atau enggak? Oke. Itu sama saja saya ditanyain. Kalau kondangan pakai batik apa pakai kemeja? Selera ya. Dan tergantung. Kalau memang nanti di kondangan ada dress code-nya pakai kayak gini, ya saya ngikutin gitu loh. Jadi tergantung maunya mesin, mau mesinnya pakai apa, pakai apa enggak. Misalnya pakai volumenya berapa, saya pun harus tetap nyeting. Karena saya tidak tahu dari awal ini harus pakai volume segini, tidak bisa. Itu berhubungan dengan performa. Karena apa? Saya yakin kalian dari semua penonton Diko Racing yang main motor nggak seluruhnya ngetes motor pakai dyno. Nah, pasti ngetes motor berdasarkan rasa feeling, dan ya apa hawa. Ya kenceng tadi bos, kenceng ini bos, kenceng yang gitu loh. Padahal lembu. Padahal nggak tahu. Maka dari itu tetap mau knalpot kayak apa kalian harus riset. Mau tabung Yais kayak apa kalian harus riset. Termasuk kalian mau portingan kayak apa juga ada rumusnya sebenarnya, semuanya harus riset. Seperti itu. Siap. Tidak ada ilmu pasti, tidak ada patokan, tidak ada apa, hanya ada rambu-rambunya aja lah. Oke. Contoh, lubang transfernya nggak boleh ngarah ke knalpot, contohnya seperti itu. Udah penuh Mas Dol. Oke, coba di itu tabungnya malah nyeting mundur. Nah, itu sisanya berapa? Iya lagi. Nah, Telu enggak? Terus sisa 150 cc. Telu garis. 150 cc. 150 cc. Berarti kepake 350. Wah, aku ya Pak. banyak. Kenapa banyak? Loh, kalian lihat membrannya Rixet, ruangannya kan kecil. Tidak seperti Ninja. Oke. Terus manipulnya juga pendek. Tidak seperti ya Ninja sama Rixet mirip lah ya, manipulnya pendek ya. Ya. Nah, kalau NSR, kalian tahu manipulnya NSR kan dia keluar dulu. Iya.
kayak tweet. Bagus ya Pak ya. Tapi keren. Tapi Ya. tabungnya kecil banget. Ya oke oke. Oke, ini hanya untuk pembuktian. Saya nggak akan tes itu tabung yang merah berapa. Tabung yang merah. Aja gue tabung cintomang gue. Saya tidak akan bahas ini isinya berapa. Karena apa? Saya khawatirkan nanti kalian ikut-ikut. Ya, bahwa ini ketemunya segini. Saya tidak berdasarkan rumus. Ketemu volume segitu, tetapi adanya itu. Gitu loh. Pas apa enggak Om itu Om? Nggak tahu. Pas-pasin. Gitu. Ya, gimana sih Om ngajarin apa gimana? Oke guys, di Diko Racing tidak pernah mengajarkan sesuatu. Di Diko Racing itu hanya menampilkan, ya, menunjukkan. Masalah kalian mau ngikut ya silahkan, tidak mau ngikut ya bodoh. Cuman saran saya, kalau kalian awalnya bilang kalian kepengen ikut-ikut dan kemudian kalian ikut-ikut nanti di akhir ada apa-apanya, ya jangan salahin saya, karena saya balik lagi ke awal, saya tidak pernah nyuruh, saya hanya nunjukin. Seperti itu. Siap. Oke, marilah belajar bersama, berpikir bersama, berlogika bersama di Diko Racing. Kiranya sekian dulu bahasan tentang Yes. Jangan lupa tadi tulis kolom komentar kalau kalian bingung ya. Kalau kalian nggak tulis di kolom komentar berarti kalian bingung banget. Oke, terima kasih. Oke, jangan lupa subscribe, share, dan like. Oke guys, terima kasih guys. Su. Yes, DJ.